ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Walaqad karramna bani Adamah, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami angkut mereka di daratan maupun di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan mereka di atas kebanyakan dari siapapun yang kami ciptakan dengan kelebihan yang banyak. Di dalam ayat yang suci dan berkah ini banyak sekali pelajaran-pelajaran indah yang kita bisa petik. Yang pertama, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut di beberapa ayat sebelumnya tentang betapa besarnya anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada manusia, baik yang taat maupun yang durhaka, baik yang mukmin maupun yang kafir dan musyrik. Walaupun banyak yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat itu, walaupun banyak yang melalaikan nikmat-nikmat itu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap rahmatnya meliputi mereka semuanya. Maka di ayat ini ingin menegaskan dan menjelaskan penyebab kenapa karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya senantiasa berkesinambungan kepada semua umat manusia tanpa terkecuali. Di sini dijelaskan penyebabnya, yaitu karena keistimewaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh manusia, yang merupakan anugerah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itulah yang menyebabkan rahmat Allah tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya dilimpahkan kepada seluruh makhluknya, termasuk dan khususnya lagi adalah manusia. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, yaitu dari awal ayat, walaqad, sebagaimana pada tadabbur sebelumnya kita sudah sebutkan. Di sini dimulai dengan qasam, sumpah, yaitu waw, kemudian laqad, ya la, penegasan, taukid, kemudian qad juga itu penegasan. Jadi ada 3 penegasan di dalam awal ayat ini. Walaqad. Kenapa penegasan yang sangat kuat? Untuk membangunkan manusia dari kelalaiannya. Ya, manusia harus menyadari bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang mulia. Dirinya itu adalah makhluk yang agung, makhluk yang istimewa, sehingga jangan menjual murah dirinya, jangan menganggap remeh orang lain dan merendahkan orang lain. Bahkan terkadang melihat binatang lebih mulia daripada melihat manusia, dan banyak manusia seperti ini melalaikan keagungan dan keistimewaan dirinya sebagai manusia. Banyak yang bahkan menghinakan dirinya sendiri, merendahkan dirinya sendiri, tidak melihat dirinya itu memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa, sehingga akhirnya kufur nikmat, sehingga akhirnya tidak mensyukuri karunia ini, sehingga akhirnya durhaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melupakan semua nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Maka ini semua karena faktor kelalaian manusia. Karena itu perlu dibangunkan dengan penegasan yang sangat kuat. Walaqad.
ditegaskan untuk dibangunkan dari kelalaian. Karena ini paling banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu kemuliaan dirinya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, yaitu karomna, walaqad karomna, yaitu dari kata karoma yukarrimu, memuliakan ataupun mengistimewakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengistimewakan manusia. Atau dengan ibarat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dan merahmati manusia berupa keistimewaan dan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang selain manusia. Dan itulah yang menyebabkan sehingga manusia itu mulia dan harus dihormati sebagai manusia. Kemudian Bani Adam di sini yang dimaksud adalah semua manusia. Semua manusia yang dimaksud, tanpa terkecuali. Baik yang durhaka maupun yang taat, baik yang mukmin maupun yang musyrik. Ini umum. Dia manusia berarti dia mulia. Dia manusia berarti dia istimewa. Dan keistimewaan ini bukan dari siapa-siapa, tapi dari yang maha istimewa. Sumber segala keistimewaan, sumber segala kemuliaan, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang keempat yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, yaitu bentuk kemuliaan manusia yang dimaksud di dalam ayat ini. Karena kemuliaan itu ada dua. Ada kemuliaan secara maknawi yang hanya bisa dicapai dengan usaha dan ikhtiar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, yang dimuliakan di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Dan bertakwa ini bukan anugerah secara langsung tanpa ada usaha dan ikhtiar. Bukan secara ciptaan dari awal langsung bertakwa, tapi dengan usaha sehingga bisa mencapai makom takwa. Dan itulah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemuliaan yang pertama, itu kemuliaan maknawi. Kemudian ada kemuliaan takwini atau kemuliaan secara ciptaan. Jadi karena manusia memiliki keistimewaan secara ciptaan daripada makhluk yang lain, sehingga inilah yang membuat manusia menjadi mulia. Yang mana keistimewaan ini, kemuliaan ini bukan berdasarkan usaha dan ikhtiar manusia dapatkan, tetapi memang Allah yang langsung menganugerahkan di dalam ciptaan manusia keagungan-keagungan dan keistimewaan ini. Maka di dalam ayat ini, kemuliaan yang dimaksud di sini sehingga bersifat umum, mencakupi semua manusia, adalah kemuliaan yang kedua ini, yaitu kemuliaan secara ciptaan. Bukan kemuliaan secara maknawi yang hanya diperoleh dengan usaha dan ikhtiar. Kemudian pelajaran yang kelima yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, bahwasanya ada beberapa pendapat tentang sebab kemuliaan manusia daripada makhluk yang lainnya. Yang pertama, yang menyebabkan manusia menjadi mulia dan istimewa karena anugerah akal yang dianugerahkan kepadanya. Ada anugerah logika, kemampuan dalam berpikir,
potensi-potensi yang luar biasa dan beraneka ragam. Memiliki kebebasan berkeinginan dan berkehendak. Nah, itu penyebab yang pertama. Ada juga yang mengatakan bahwasanya penyebab keistimewaan dan kemuliaan manusia adalah karena badannya yang bagus daripada makhluk yang lain. Kemudian tegak, memiliki tangan dan jari jemari yang bisa melakukan berbagai macam kegiatan, berbagai macam pekerjaan, sampai pekerjaan yang sangat detail dilakukan dengan tangan dan jari jemarinya, dan juga memiliki kemampuan dalam menulis dan seterusnya. Ada juga yang berpendapat bahwasanya kemuliaan dan keistimewaan manusia itu karena manusia mampu menaklukkan seluruh makhluk bumi. Seluruh makhluk bumi dia bisa taklukkan dengan kemampuan yang diberikan kepada manusia, sehingga seluruh makhluk bumi ini bisa takluk di bawah kendali manusia. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang menjadi penyebab dan faktor sehingga manusia itu istimewa dan mulia karena manusia memiliki aturan langit. Kemudian juga karena manusia memiliki pemimpin yang maksum, yang suci, yaitu Nabi. Sementara makhluk yang lain tidak dianugerahkan pemimpin seperti pemimpinnya manusia, yaitu para anbiya war rasul, yang semuanya suci dan maksum. Kemudian karena manusia disujudi oleh malaikat. Malaikat sujud kepada Adam. Nah, dari sekian banyak faktor bisa dijadikan semua ini sebagai faktor kemuliaan dan keistimewaan manusia, karena di antara satu dengan yang lainnya tidak ada yang saling berkontradiksi, tidak ada yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Maka pelajaran yang keenam yang kita bisa petik bahwasanya keistimewaan yang disebutkan tadi itu bisa atau faktor-faktor keistimewaan yang disebutkan tadi itu adalah semuanya bisa menjadi penyebab sehingga manusia menjadi mulia. Namun ada yang lebih tinggi dan lebih agung daripada yang lainnya. Tetapi kalau kita mau simpulkan semuanya, bahwasanya yang paling membuat manusia itu istimewa dan mulia adalah karena akal, jiwa, dan ruh yang dimiliki oleh manusia, sehingga dengan itu dia memiliki sekumpulan potensi-potensi yang super dahsyat. Dengan mengaktualisasikan potensi-potensi yang super dahsyat itu, sehingga manusia bisa melewati fase demi fase untuk mencapai kesempurnaan dan mencapai kebahagiaan hakiki yang tak terbatas. Kemudian pelajaran yang ketujuh yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, bahwasanya ada sering muncul pertanyaan, mana yang lebih mulia, manusia atau malaikat? Ada yang menjawab bahwasanya manusia. Semua manusia lebih unggul daripada malaikat, lebih mulia daripada malaikat, lebih istimewa dari malaikat, tetapi bil quwwah, yaitu secara potensi, bukan secara bil fi'li atau dikenal secara aktual. Belum tentu semuanya bisa lebih mulia daripada malaikat, tetapi bil quwwah, secara potensial iya, manusia lebih mulia daripada malaikat. Namun
jika manusia tidak mengaktualisasikan dan tidak menggunakan potensi ini ya secara baik dan secara optimal, maka dia akan jatuh ke derajat asfalus safilin. Dia akan menjadi ya kamatsalil himar. Dia akan menjadi kamatsalil kalb. Dia akan menjadi kal an'am balhum adol. Dia akan menjadi kal hijaroh, nah, seperti batu. Itu kalau dia tidak mengaktualisasikan potensinya dan menggunakan potensinya ini secara optimal dan sebagaimana mestinya. Apa saja yang menyebabkan sehingga secara potensi, ya, makanya saya tegaskan di sini secara potensi, ya, manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Ya, di antaranya ya karena ya manusia disujudi oleh malaikat. Ya, malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Kemudian yang kedua, malaikat hanya memiliki akal, tetapi dia tidak memiliki ya potensi syahwatiyah dan potensi godobiyah, sehingga tidak mengalami kesulitan di dalam ya, menjalankan instruksi-instruksi akal. Ya, tidak ada penghalangnya ya, untuk menunaikan segala apa yang mesti dia lakukan. Sementara manusia, satu sisi dia memiliki akal, tetapi satu sisi dia memiliki kuwah syahwatiyah dengan kuwah godobiyah. Potensi syahwatiyah, keinginan yang beraneka ragam, kemudian potensi godobiyah, emosional, yang mana ketika ini tidak terkendali, maka dia akan menjadi penghalang ya, untuk akal di dalam menunjukkan jalan yang benar. Dan manusia harus betul-betul jihadun nafs, harus betul-betul berjuang ya untuk mengalahkan ya otoritas dan kekuasaan kuwah syahwatiyah dan godobiyah di dalam dirinya. Dan ini yang membuat manusia kesulitan ya. Tetapi ketika manusia mampu mengalahkan ya kuwah godobiyah dan kuwah syahwatiyahnya ini, maka dia bisa mengalahkan ya malaikat ya, sebagaimana dalam kaidah mengatakan khairul umuri ahwazuha ya, sebaik-baiknya perkara ataupun pekerjaan adalah yang paling sulitnya. As-sawabu qadrul masyaqqah, pahala itu berdasarkan ya kesulitannya. Kemudian juga di peristiwa Isra Mi'raj ya, malaikat Jibril tidak bisa lagi menemani ya Rasulullah SAW untuk naik ke langit yang ketujuh ya, dengan mengatakan bahwasanya saya hanya bisa sampai di sini. Satu langkah lagi saya melangkah naik lebih tinggi dari ini, maka saya akan terbakar. Ini menunjukkan potensi manusia jauh lebih ya, mulia daripada malaikat secara potensial. Dan Rasulullah SAW yang sudah mengaktualisasikan potensi itu secara optimal dan sempurna, maka secara aktual pun, secara fi'il pun, ya, dia lebih unggul daripada seluruh malaikat. Kemudian pelajaran yang ke-9 yang kita bisa petik dari ayat ini, yaitu perbedaan antara kata karromna dengan fabdolna. Ya, walaupun kata fabdolna sebenarnya ya agak terakhir baru kita bahas, tetapi di sini kita dahulukan ya, karena dia berada di akhir-akhir ayat. Ya, tetapi karena ingin kita sandingkan dengan karromah, maka kita dahulukan. Sebagaimana dalam ayat itu, walaqad karromna bani adama. Kemudian di agak terakhir mengatakan wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Perbedaan karroma ya dengan faddola ya adalah kalau karroma adalah keistimewaan yang dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki oleh selainnya. Jadi hanya dia yang memilikinya, ya, yaitu akal. Hanya dia yang memilikinya.
tidak dimiliki oleh selainnya. Ya, dan beberapa ya sebagaimana tadi sudah disebutkan ya penyebab-penyebab kemuliaan manusia yang tidak dimiliki oleh selain manusia. Sementara kalau fadolna adalah tambahan ya, kelebihan ya dari ya yang awalnya semua dimiliki oleh manusia dan begitu pula juga selain manusia. Tetapi manusia dilebihkan daripada yang lainnya. Ya, seperti kelebihan di dalam masalah makan, minum, berpakaian, ya, bertempat tinggal, menikah. Ya, yang mana di binatang pun juga ada. Cuma kalau manusia dilebihkan. Dia punya kemampuan untuk kreatif dan inovatif sehingga ya, dia ya, punya kelebihan dari sisi makan, ya, makannya variatif dengan cara dengan berbagai macam cara, ya, bahkan ya satu-satunya makhluk yang makan dengan tangan, ya, sementara ya binatang langsung ya mulutnya. Nah, ini kelebihan, ya, makan semua makhluk ya termasuk apa yaitu hewan ya makan, tetapi cara makannya manusia ya lebih unggul, ya, lebih ya mulia ya, daripada yang lainnya. Begitu pula juga minumnya, begitu pula juga berpakaiannya, begitu pula juga misalnya tempat tinggalnya, begitu pula juga menikahnya, begitu pula juga pola hidupnya, ya, atau sandang, pangan, papannya, ya, dia lebih variatif dan lebih indah, ya, dan lebih sopan dan lebih bagus dan lain-lain sebagainya. Unggul lah intinya. Begitu pula juga kelebihan rezeki ya untuk manusia. Ya. Paling banyak yang diberikan rezeki adalah manusia. Selain daripada dibandingkan dengan makhluk yang lain. Ya, sedikit rezeki yang didapatkan oleh manusia itu sudah banyaknya rezeki untuk makhluk selain manusia. Ini kelebihan yang luar biasa juga yang dimiliki oleh manusia. Ya, kalau kita lihat ya, rezeki ya, yang dibagikan kepada makhluk Allah, maka manusia lah yang paling banyak ya, dikhususkan rezeki itu daripada selain daripada manusia. Ya, bahkan tadi saya katakan sedikitnya rezeki manusia itu sudah banyaknya rezeki selain manusia. Ini Allah Subhanahu wa taala luar biasa anugerahnya untuk manusia. Kemudian pelajaran yang ke-10 yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini ya, yaitu wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami angkut mereka di daratan, begitu pula juga ya di laut. Ya, mengangkut mereka dengan kuda, dengan onta, dengan keledai, ya, atau dengan binatang-binatang yang lain, atau dengan kendaraan. Ya, itu di daratan. Ya, dan mengangkut mereka dengan perahu, dengan kapal laut, ya, dengan kendaraan laut. Ya, yang mana ini semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah diciptakan langsung berupa kuda, ya, ataupun ya berupa onta, ataupun berupa binatang-binatang tunggangan yang lain. Ya, begitu juga Allah yang mengilhami ya manusia untuk membuat kendaraan, untuk membuat transportasi di darat maupun di laut. Ya, diilhami untuk membuat sebuah kendaraan di laut yang berupa kapal. Diilhami kepadanya untuk membuat kendaraan di darat berupa mobil, ya, motor, ya, bahkan di udara, ya, berupa pesawat. Nah, dan ini anugerah yang sangat besar. Dan ini adalah salah satu contoh anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Ya, karena Allah yang menaklukkan dengan
sunnatullahnya, dengan ketentuan-ketentuannya dan hukum kausalitas yang ada dalam ciptaannya, sehingga ya, bisa ya, tercipta ya, alat transportasi. Kemudian juga yang kita bisa petik pelajaran dari ayat ini, yaitu safar atau perjalanan, karena alat transportasi yang disebutkan di sini ya, berarti kita ya, dituntut untuk melakukan perjalanan, melakukan safar ya, yang mana itu adalah salah satu kebutuhan primer manusia. Nah, untuk supaya manusia bisa memenuhi kebutuhan primernya ini, maka disediakanlah ya baginya alat transportasi, alat untuk bersafar, alat untuk bepergian, alat untuk melakukan ya perjalanan. Kemudian juga yang kita bisa ambil pelajaran dari alat transportasi ini yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu perjalanan. Ya, perjalanan itu dan safar itu disimbolkan sebagai penaklukan ya, bumi. Penaklukan potensi-potensi bumi dan lautan. Ya, sebagaimana kita lihat sekarang, ya, bagaimana orang memanfaatkan ya, sumber daya alam, baik yang ada di daratan maupun yang ada di laut, yang mana tidak akan mungkin bisa dimanfaatkan tanpa ada transportasi, tanpa ada kendaraan. Ya, infrastruktur yang terpenting ya, untuk bisa ya, memanfaatkan ya, sumber daya alam kita ini, baik yang di darat maupun yang di bumi, adalah kendaraan. Ya, jalanan untuk bisa dilewati oleh kendaraan. Itulah infrastruktur yang terpenting. Kapan itu tidak ada, maka manusia tidak akan bisa menaklukkan bumi ini dan memanfaatkan sumber daya alamnya. Nah, itu luar biasa ya, dalamnya makna dan isyarat yang diberikan oleh ayat ini, dan masih banyak lagi tetapi waktu yang sangat terbatas. Kemudian pelajaran yang ke-11 yang kita bisa ya, petik dari ayat yang suci ini, yaitu warazaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan rezeki kepada mereka dari yang baik-baik. Ya, rezeki yang baik-baik yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Ya, makanan dan buah-buahan yang lezat, yang enak rasanya, ya, dan juga bermanfaat untuk pertumbuhan fisik, dan begitu pula juga bermanfaat untuk pengembangan jiwa manusia. Banyak sekali yang baik-baik, dan kita ya diberikan yang baik-baik ini untuk kita manfaatkan, untuk kita gunakan ya, untuk kita bisa menikmatinya ya, baik kenikmatan berupa physically ya, maupun ya kenikmatan ya berupa ya maknawiyat. Ya, yang mana kalau dalam Al-Qur'an secara garis besarnya itu thayyibat. Ya, ada 3 bentuk thayyibat secara garis besarnya. Ya, ada hayatun thayyibah, ada zurriyah thayyibah, dan ada rizqun thayyib. Ya, hidup yang baik, kemudian keturunan yang baik, dan rezeki yang baik. Kemudian pelajaran yang ke-12 yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini ya, yaitu ya, tadi sudah sampai ke wafaddalnahu ala katsirin. Ya, kita tadi sudah bahas ya di pelajaran ke-9 ya, kalau tidak salah. Ya, di situ ya, kita sudah membahas tentang faddalna ala katsirin. Nah, ada hal yang saya ingin isyaratkan di sini, bahwasanya kemuliaan dan kelebihan yang diberikan kepada manusia itu dianalogikan seperti penghormatan kepada tamu. Ya, penghormatan kepada tamu dengan mengirimkan dia kendaraan ya, untuk menjemput tamu yang agung ini, yang mulia ini, ya, kemudian setelah datang dihidangkan makanan-makanan yang bagus, dijamu dengan berbagai macam jamuan yang indah dan lezat.
kemudian dilayani dengan pelayanan yang baik dan ramah. Nah, sebagaimana tadi di sini disebutkan wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ya, dikirimkan transportasi kendaraan untuk menjemputnya, kemudian dihidangkan ya makanan-makanan yang lezat. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan ya manusia. Ya, kalau kita ingin sedikit menggambarkan bagaimana Allah memuliakan manusia, kita analogikan dengan contoh penghormatan tamu tadi itu. Ya, sebagaimana yang diisyaratkan di dalam ayat ini walaupun tidak disebutkan. Kemudian pelajaran yang ke-13 yaitu wa faddalnahum ala katsirin. Ya, yaitu kami lebihkan mereka di atas kebanyakan, ya, katsirin. Nah, ada yang mengartikan katsirin ini adalah ya banyak, berarti tidak semua. Ya, tidak semua. Berarti siapa itu yang tidak semua itu? Apalagi di situ ada kata mimman. Ya, dari yang, ya, man untuk yang berakal. Ya. Nah, siapa yang tidak termasuk di dalam ya fadlnya ini? Ya, ada yang mengatakan malaikat ya yang tidak masuk di dalam perbandingan terhadap kemuliaan atau terhadap kelebihan manusia. Kenapa ya malaikat tidak masuk di sini? Ya, yang dijadikan sebagai pembanding ya dengan keutamaan manusia dalam artian manusia lebih afdol daripada malaikat. Ya, itu karena di sini ya berbicara tentang ya masalah makhluk-makhluk yang bersifat materi. Ya, sementara malaikat itu ya bukan wujud materi. Ya, dan bukan juga makhluk bumi. Kemudian juga di sini berkaitan tentang karunia Allah Subhanahu wa taala secara ciptaan sebagaimana tadi kita bahas. Ya, yaitu diberikan kepada semua manusia tanpa usaha, tanpa upaya untuk mendapatkan kehormatan ini. Adapun kemuliaan manusia dibanding malaikat sebagaimana yang dibahas juga sebelumnya bahwasanya manusia lebih agung dan lebih mulia daripada malaikat, itu dari sisi potensi. Ya, itu sisi potensi. Kalau manusia mengasosiasikan potensinya secara optimal, nah disitulah dia baru bisa mengalahkan malaikat. Tetapi di ayat ini berkaitan dengan ya, nikmat ya secara umum yang diberikan kepada manusia, bukan berbicara masalah pahala dan bukan juga berbicara masalah maknawiyat. Ya, sehingga malaikat tidak masuk di dalam sini. Makanya itulah ala katsirin. Tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya katsirin itu adalah jami, semua. Ya, semuanya. Ya, termasuk di sini. Ya, semua. Jadi makna katsir itu adalah semua. Ya, kemudian pelajaran yang ke-14 dan terakhir ya, karena waktu yang sangat membatasi kita ya, adalah bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang pentingnya hak asasi manusia dan pendapat Islam, pendapat Al-Quran terhadap hak asasi manusia. Ya, kita harus saling menghormati sesama manusia. Kita harus jaga hak-haknya manusia. Kita tidak boleh sama sekali menindas dan menzolimi hak-haknya sesama manusia. Kita tidak boleh meremehkan ya manusia. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, akhuka sinfan. Ya, saudaramu itu ada dua. Ya, akhuka fid din wa akhuka fil khalq. Saudaramu dalam agama dan saudaramu dalam ciptaan. Itulah juga yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri menghormati jenazah Yahudi yang lewat di dekatnya. Sahabat-sahabatnya terheran-heran dan menanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Anda melakukan hal ini? Penghormatan kepada jenazah Yahudi yang senantiasa memusuhimu. Rasulullah menjawab, apakah dia bukan manusia? Nah, ini manusia. Kita lihat dari sisi kemanusiaan, maka kita tidak ada alasan untuk membenci.
Tidak ada alasan untuk meremehkan, tidak ada alasan untuk kita rendahkan siapapun itu. Ya, kita lihat dari aspek manusia. Namun yang perlu kita ingat di sini, ya, laqad karramna. Ya, kemuliaan itu dari mana? Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan manusia. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hak-hak kemanusiaan yang istimewa, ya, kepada manusia. Allah yang memberikan penghormatan kepada manusia dan kemuliaan kepada manusia. Sehingga hak asasi manusia itu jangan sampai melanggar hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hak asasi manusia itu bertentangan dengan tujuan utama penciptaan manusia, yaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hak asasi manusia yang dibuat oleh manusia, yang dijaga oleh manusia, sampai ada organisasi internasionalnya, ya, sampai kepada LSM yang paling kecil, ya, yang memperjuangkan hak asasi manusia, jangan sampai bertentangan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena hak asasi manusia akhirnya hukum syariat dilanggar. Karena hak asasi manusia sehingga penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala terganggu, terlecehkan, terkhianati. Ya, jelas bisa dipastikan itu bukan hak asasi manusia karena ketika bertentangan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hak ketaatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala harus ditunaikan oleh manusia. Sehingga jangan sampai kita membuat aturan dengan dasar hak asasi manusia tetapi bertentangan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, itu hak ketaatan. Masih banyak pelajaran yang indah kita bisa petik dari ayat yang suci ini, tetapi kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.